Kembali lagi bersama dengan anak saham Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham di Indonesia ya. Jadi kita share-share terkait dengan hal-hal yang menurut kita lagi menarik, terutama untuk emiten-emiten. Sebelumnya disclaimer on bahwa sifat dari anak saham Indo ini hanya memberikan informasi dan edukasi, jadi untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk teman-teman semua bisa bantu untuk share, bantu like, dan juga komen untuk video kita agar kita bisa tetap beraktivitas di channel YouTube ini ya, biar kita juga bisa tetap konsisten untuk update informasi potensi saham yang bisa memberikan cuan ke depan. Untuk kesempatan kali ini kita mungkin akan membahas sahamnya salah satu menteri yang paling kece ya, yang paling rame, salah satu yang rame dibicarakan di publik, yaitu sahamnya dari Pak Sandiaga Uno. Jadi seperti kita tahu, Pak Sandiaga ini sekarang adalah Menparekraf ya, Menparekraf, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana sebelumnya sudah terkenal ya, sudah santer di mana-mana bahwa Pak Sandiaga ini juga merupakan seorang investor saham. Ada beberapa saham yang terafiliasi dengan Pak Sandiaga Uno, terutama yang mungkin sudah sering terdengar ada di SR3 atau Saratoga Group ya, Saratoga Group. Jadi perlu untuk informasi kepada teman-teman semua bahwa Pak Sandiaga ini dari sahamnya ini terafiliasi ada 9 perusahaan yang sudah IPO dan terafiliasi dengan Pak Sandi. Jadi kalau bahasa sederhananya ya itu sahamnya Pak Sandi. Jadi Pak Sandi punya saham di beberapa perusahaan itu. Yang pertama ada di Saratoga, kemudian ada MDKA, kemudian ada TBIG, NRCA, PALM, MPMX, AGI, ya Negagas, kemudian ada Adaro, dan juga ada yang baru bergabung di bursa, ada ADMR atau Adaro Mineral. Mungkin akan kita bahas satu persatu ya. Sebelumnya kita coba cek indeks dulu. Ya, IHSG kemarin hari Jumat 20 Januari ditutup menguat 0,8% ya di 6.874. Sebelumnya sudah rally cukup panjang ya, dari tanggal berapa nih? Tanggal 12 Januari udah hijau terus nih. Kalau kita lihat ada satu yang ini kalau tidak salah merah tipis ya, merah tipis. Kemudian masih dalam jangka menengahnya nih menuju uptrend ya, sedang mengarah ke arah positifnya secara indikator. Secara MACD sudah mulai bergerak ke wilayah hijau, kemudian secara swastik sudah di wilayah positifnya, tapi ini udah agak tinggi, jadi mungkin akan ada sedikit retrace dulu ya, break sebentar untuk mungkin nanti sebelumnya menguat lagi. Oke, mungkin teman-teman kita mulai bahas satu persatu sahamnya Pak Menteri kece ya, menteri yang caem lah. Kita coba mulai dari Saratoga Investama. Ya, di Saratoga ini Pak Sandiaga kalau sesuai data yang kita punya, kalau nggak salah punya 21,5% kurang lebih ya, 21,5%. Bagaimana dengan sahamnya di potensi untuk saham ini ke depan? Kita lihat di sini SR3 berhenti ya, atau ditutup ya. Ditutup di wilayah MA20-nya, di wilayah MA20 bertepatan dengan MA20 di harga 2420-nya dengan indikator yang sudah mulai menunjukkan arah positif ya, atau akan ada arah rebound dari yang sebelumnya. Mungkin di sini kalau kita lihat sempat ada penurunan ya, ada penurunan di sini kita lihat, sempat tertahan di supportnya di sini ya, di wilayah 2320-an. Kalau untuk jangka agak panjangnya supportnya mungkin akan ada di 2140-2150-an. Tapi kalau kita lihat dari candle mungkin dalam pergerakan 2 minggu terakhir ya, sedang ada penurunan dan mulai ini hari ini tertahan di penutupan terakhirnya, tertahan di MA20-nya.
dengan indikator yang cukup baik. Jadi kalau kita memperkirakan untuk Saratoga apabila akan meneruskan secara indikator ya, MACD-nya mungkin bisa akan bergerak sampai ke wilayah MA50, MA60-nya, MA60 sampai juga dengan MA100-nya. Nah, mungkin akan ada resist kuatnya di MA100 di area 2600-an. Kalau kita lihat secara potensial, mungkin kalau kita bisa masuk mungkin Selasa ya 24 Januarinya, mungkin kalau dia bisa menguji ke area MA 100-nya, ini mungkin akan ada potensi cuan cukup lumayan ya, di 7,79% ya dalam beberapa waktu ke depan, sesuai dengan arah pergerakan indikator-indikator sederhana kita ya. Jadi kita kalau di Anak Saham Indo pada video sebelumnya udah dibahas tuh bagaimana kita melihat potensi-potensi cuan dari sebuah emiten. Jadi kita hanya pakai MACD, ini MACD ada pakai swastik, ada volume, dan juga ada moving average. Nah, moving average kita agak banyak, kita pakai 4 moving average memang untuk mempermudah kita menentukan target-target dalam jangka pendek sampai menengahnya. Ya, jadi kalau target kita untuk Saratoga Investama ini akan ada di 7%-an ya. 7%-an dalam beberapa waktu ke depan. Kalau kita lihat secara volume juga ada peningkatan dari perdagangan sebelumnya. Dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini akan ada volume-volume yang cukup besar juga ya, karena pada saat di tanggal 12-an, mulai tanggal 11 sampai tanggal 17 ini kalau kita lihat candlenya ini tidak bergerak kemana-mana, maksudnya hanya di situ-situ aja, tapi volumenya ada pembelian yang cukup banyak. Nah, ini kemudian pada 17 Januarinya ada pembelian cukup banyak, besoknya sempat merah tapi volumenya kecil. Jadi kita berharap, kita juga masih optimis untuk Saratoga ini masih bisa akan potensialnya ke depan masih baik. Berikutnya mungkin emas-emasan ya, sebelumnya udah kita bahas, ada MDKA atau Merdeka Cooper. Saham emas-emasan sebelumnya pernah kita bahas pada video yang lalu, sudah bergerak. Kalau kita bahas hari itu memang bergerak akan menguji wilayah area gapnya di sekitar 4.900-an ya, 4.950. Nah, ini masih sesuai dengan trennya dan juga sesuai dengan trading plan kita. Mungkin akan menguji di wilayah 4.950-nya ya. Kalau mungkin yang sudah ikut dengan Anak Saham Indo kemarin dan ambil posisi, seharusnya sudah ada potensi cuan ya. Kalau di sini kita lihat masih tergambar di sebelumnya ya, ini ada di 8-9%-an ke potensi cuan dari kalau masuknya ikut dengan pada saat video kita yang membahas tentang emas-emasan itu ditayangkan. Ya, ini ada potensinya segini. Kalau menurut kita untuk beberapa waktu ke depan mungkin akan tunggu dulu ketika dia ini sudah di area resist. Jadi mungkin akan ada pantulan ke bawah dulu ya harusnya ya. Jadi ketika resist dia akan turun dulu. Kalau mau masuk, saran kita mungkin di angka 4560-an ya, atau 4500 sampai 4500-an untuk areanya, mungkin di sekitaran area ini ya kalau mau masuk ya. Sekitaran area sini kalau mau masuk. Jadi mungkin tunggu aja dulu untuk MDK karena udah rally-nya udah panjang, dan juga secara indikator MACD dan juga swastiknya sudah berada di wilayah positifnya. Untuk swastiknya juga sudah overbought ya. Kemarin juga sudah ada tekanan jual dari MDK secara volume. Kemudian setelah MDK mungkin TBIG. Di TBIG ini kalau sesuai data kita untuk Pak Sandiaga ini secara perusahaan terafiliasi punya sahamnya tuh cukup lumayan, ada 34%-an jadi kepemilikannya Pak Sandi. Untuk TBIG mungkin secara jangka panjang memang sedang downtrend, tapi ini kalau kita lihat secara indikatornya justru ini menunjukkan hal yang positif karena sudah mau golden cross ya. Secara swastik sudah mulai bergerak ke wilayah netralnya, secara MACD sudah bergerak ke wilayah sudah mulai mengecil ya untuk
garis merahnya, untuk bar merahnya, dan juga secara garisnya sudah mau golden cross. Ditutup juga hijau. Kemarin 2 hari perdagangan terakhir ada di 2,3% dan 1,8% ya. Mungkin kalau ini dalam waktu dekat akan menguji ke wilayahnya ini cukup tipis di 2220-an. Dalam beberapa waktu ke depan kita menargetkan untuk untuk TBIG atau bersama infrastruktur ini, untuk TBIG ini akan menguji ke wilayah MA 60-nya. Nah, kalau berhasil menguji di MA 60-nya, kalau misalnya ingin mencoba bisa cari potensi cuannya, Anex Amindo mungkin kalau mau masuk pada perdagangan besok Selasa ya, hari Selasa 24 Januari, mungkin akan menguji di MA 60 dan dengan potensi cuan sampai dengan 6%-an ya, 6%-an untuk beberapa waktu ke depan. Karena kalau secara garis juga, ini membentuk tren baru ya, akan membentuk tren baru apabila nanti ini berhasil ke wilayah positif, secara strategi ke wilayah positif, apalagi kalau misalnya ditunjang dengan MA 20 yang bisa nanti cross ke MA 60-nya. Oke, setelah TBIG, MDKA dan Saratoga tadi, kita coba bahas untuk Nusa Raya Cipta atau NRCA ya. Untuk NRCA kita lihat, NRCA ini bergeraknya, kalau kita lihat ya, mulai perdagangan Mei 2022 ini sampai dengan hari ini ya, apalagi kalau kita ceknya mulai dari Oktober ya, ini masih bergerak nurut di atas MA 200-nya. Masih bergerak di atas MA 200-nya. Kemarin perdagangan ditutupnya balik ke harga awal ya, harga pembukaan. Sebelumnya ada kenaikan ya dari harga sebelumnya di 1 minggu perdagangan terakhir. Saat ini NRCA tertahan di MA 100 yang juga mungkin menjadi support kuat ya, secara indikator swastik sudah bergerak di wilayah positif, secara MACD juga sudah membentuk wave positifnya. Kalau untuk kita di NRCA mungkin akan menguji wilayah ini ya, akan menguji di wilayah 318 ya. Kemarin ditutupnya di area 306. Dalam beberapa waktu ke depan kita menargetkan potensi cuannya sampai dengan 4%-an untuk NRCA. Berikutnya saham Palm ya. Saham Palm ini ditutup merah 3 hari terakhir perdagangan, tertahan di resisten kuatnya yang menurut kita di MA 100 ya. MA 100 dalam waktu dekat mungkin akan menguji di MA 60-nya ini, akan menguji di MA 60 di area 690 ya. 690 pada perdagangan Jumat kemarin ditutup melemah 0,7%. Mungkin akan bergerak dulu menguji area supportnya, karena secara statik juga udah ada dead cross ya, sudah ada dead cross, meskipun secara MACD masih bergerak ke wilayah positifnya. Oke, untuk Palm, untuk target kita dalam jangka menengahnya, apabila berhasil menguji di wilayah MA 60-nya dan bisa kembali, justru nanti dalam jangka menengahnya akan menguji ke wilayah MA 200-nya. Ke wilayah MA 200-nya di angka 788-an ya, atau 780 sampai dengan 790, atau mungkin yang tertingginya di angka psikologis 800-nya. Untuk sampai dengan posisi itu, kita menargetkan kalau untuk Palm ini ada potensi cuan, mau sabar aja ya kalau mau sabar, karena mungkin ini agak sedikit lama ya, karena akan menguji dulu di wilayah ini. Potensi cuannya sampai dengan 13-14%-an ya. Nah, nih 13-14%-an. Nanti target kita di 790, 780, atau angka psikologis di angka 800-nya. Kemudian teman-teman di MPMX ini sempat menjadi saham yang sangat ramai ya tahun lalu ya. Ya, ini sahamnya tahun lalu juga cukup ramai. Untuk sekarang MPMX terakhir Jumat ditutup melemah 0,42 poin atau turun 5
5 poin ya. Jadi terakhir ditutup 1185. Target kita untuk MPMX ini dalam jangka waktu dekat masih menguji ke wilayah sini dulu ya, belum terlalu jauh untuk MPMX. Akan menguji ke wilayah ini ya, wilayah sini, wilayah 1110 sampai 1120 nya. Oh sorry, 1210 sampai 1220 nya akan menguji wilayah ini, karena juga masih nurut dengan MA20 nya ya. Secara MACD ini masih menunjukkan ke wilayah positif, kemudian secara swastik mungkin sudah berada di wilayah overbought ya. Tapi secara volume ini, kalau kita lihat secara volume, merahnya tidak lebih besar atau tidak lebih tinggi dari volume sebelumnya, jadi masih terlihat ada tren akumulasi ya. Apalagi secara garis, kalau kita lihat 2 minggu ke belakang ini hijaunya masih lebih banyak daripada yang merah untuk volumenya. Jadi kita masih positif, masih optimis juga untuk MPMX. Terdekat akan menguji ke wilayah 1210 nya. Kemudian ada aneka gas ya, ada Agi yang juga yang menjadi saham terafiliasi milik Bapak Sandiaga. Untuk Agi kita lihat di sini sudah patah tren ya, secara sedang patah tren. Kalau kita lihat di sini ya, ini menguji ke wilayah ini ya, menguji ke wilayah supportnya. Target pelemahan kita masih di sini ya. Target pelemahan kita untuk Agi ada di 1795 atau 1800-an ya. Jadi kalau Agi mungkin masih akan melemah sebelum nantinya mungkin akan ada pantulan ke atas. Untuk target kita untuk Agi ini secara jangka menengahnya, kalau misalnya masih masuk di wilayah bawahnya ya, bisa kembali aja ke MA 20 nya, itu ada potensi cukup lumayan di 8%-an. Tapi kalau target kita dalam jangka menengah yang agak sedikit lebih panjang akan berada di wilayah MA 60 nya atau 2089 sampai 2100, sampai dengan 2100 atau naik 300 poin. Untuk Agi, bagi teman-teman yang udah tertarik dengan saham ini tapi belum memutuskan untuk jual beli, lebih baik tunggu dulu sampai menguji ke wilayah ini ya. Di sini juga akan ada support lagi di sekitaran wilayah 1850-nya ya, mungkin akan menguji ke wilayah itu. Kemudian ada saham yang sudah pasti diketahui oleh teman-teman investor, teman-teman trader juga. Ada Adaro nih. Adaro sempat melemah kemarin, kita lihat dalam seminggu perdagangan dengan volume tekanan yang cukup tinggi sehubungan dengan isu-isu terkait dengan batu bara ya. Tapi kali ini isu-isu terakhirnya kita lihat batu bara juga sudah mulai dibuka ya untuk bisa dikirim keluar kembali, meskipun secara tren ada patah tren ya. Di sini dari Adaro secara MA20 nya sudah habis nabrak ke MA 200 nih. Sudah patah tren, tapi kita masih optimis hubungan dengan adanya teknikal indikator yang dari MACD dan juga swastik yang mulai menunjukkan arah positif ya. Secara swastik sudah mulai bergerak ke wilayah netral, secara MACD sudah bergerak golden cross ya. Sudah golden cross dengan volume perdagangan yang merahnya ini juga cukup kecil ya dibandingkan dengan hijau sebelumnya. Di 3 hari perdagangan terakhir juga sudah menguat. Di sini ada gap kecil di sini. Target kita paling dekat ada di menutup gapnya dulu ya. Menutup gap di 3290-an atau 2000 atau 3300-nya. Dalam jangka beberapa waktu depan kita menargetkan bisa tutup gap lagi di wilayah sini, karena kalau untuk Adaro kita rasa kita optimis untuk bisa bergerak menguat lagi ya. Kalau kita lihat mungkin kalau kita dari anak saham Indo juga mungkin cukup optimis dengan saham ini ya. Kalau kita lihat dari posisi terakhir di sini, apabila bisa menutup gap jauhnya ya, agak panjang mungkin ya.
Gap jauhnya itu bisa berada di 14 persenan ya untuk potensi cuannya. Potensi cuannya ada di 14 persenan. Untuk yang terdekat di sini ada di 3.300 mungkin ya. Untuk 3.300 mungkin dekat aja ini ya. Cuman ada 1,5% mungkin ya. Kalau posisi udah punya barang di sini atau mungkin ada barang di wilayah agak atas, mungkin bisa di hold dulu, karena kita dari anak saham itu juga masih optimis dengan saham ini, didukung dengan MACD yang juga udah mulai menguat ya. Ada merah, ya pasti wajar ya, pasti ada yang sedang floating loss atau justru kita udah punya dari lama ini, bahkan bisa floating profit ya. Jadi kalau ada merah-merah dikit ya wajar, karena saham juga nggak selalu hijau. Tapi untuk saham Adaro kita masih optimis dia bisa bergerak positif ya, bergerak positif, didukung lagi dengan isu-isu yang sekarang batubara udah mulai gencar lagi. Kemudian ada yang ini ya, salah satu perusahaan muda yang baru juga IPO, belum lama, baru tahun belakang ya dia IPO, tapi sudah disambut cukup positif ya. Kalau kita lihat di sini IPO-nya baru Januari 2022 ya. Ya baru setahun lah dia melantai di bursa, tapi kita lihat untuk pergerakannya juga sudah cukup keren ya. Nih bergeraknya ke atas, sekarang bentuk situs baru ya. Ini kalau kita gambarkan mungkin dari sini ke sini, kemudian sekarang dalam jangka agak panjangnya membentuk wilayah situs baru. MACD-nya menunjukkan sudah bergerak di wilayah positif dan swastik sudah bergerak di wilayah positif. Dan juga ini kalau kita lihat di sini cukup overbook nanti ya. Dalam beberapa waktu ke depan kita melihat bahwa ADMR ini akan tidak akan naik terus ya, mungkin akan ada merah dulu sebelum nantinya akan menguat lagi ya. Jadi kalau mungkin bisa begini ya, nanti bisa begitu untuk gambaran kita. Jadi untuk ada pelemahan, jadi nggak mungkin langsung naik terus ya. Jadi untuk membentuk pondasi-pondasi baru untuk bisa menguat lagi. Target kita untuk ADMR atau Adaro Mineral. Adaro Mineral untuk target kita bisa menguji ke wilayah MA200 dalam jangka waktu dekat ini dengan potensial cuan sampai dengan 6% ya. Sampai dengan 6%. Ya, sampai dengan 6% untuk beberapa waktu ke depan. Kalaupun nanti misalnya akan tertahan di wilayah MA 60 dan juga MA 100 ini, mungkin hanya nanti mungkin akan bisa bergerak ke wilayah sini ya. Mungkin akan bergerak ke area supportnya, yang berada supportnya di wilayah MA 20 target kita di sini, di yang pas berwarna Tosca ini ya teman-teman sekalian. Kalau misalnya ada pelemahan, mungkin kalau yang sudah punya barang mungkin nanti bisa dimanfaatkan sebagai area average down ya. Nih kalau kita lihat mungkin masih hampir sama untuk secara potensi cuan dan juga potensi untuk melemahnya ya. Jadi risk and rewardnya juga belum terlalu jauh. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya barang di bawah ya, apalagi yang kemarin pas di wilayah sini udah punya barang, itu cukup enak tuh, potensinya udah tinggi tuh. Secara cuannya gainnya juga udah lumayan. Karena di sini udah terlalu tinggi secara swastik kita ngelihatnya, jadi mungkin akan ada pelemahan dulu sebelum nantinya bisa break. Dan kita berharap karena ini garisnya tipis-tipis, penyempitannya dari MA 60 dan juga MA 100 dan juga MA 20 yang tidak terlalu jauh, kita berharap untuk nanti bisa naik ke atas, bisa bergerak ke atas lagi, karena sambil juga menunggu laporan-laporan keuangan dari emiten ya, kuartal 4 tahun lalu yang biasanya mungkin akan keluar di akhir Januari sampai dengan Maret awal atau sampai dengan akhir Februari ini. Teman-teman sekalian, mungkin itu aja ya saham-saham camiknya Pak Sandiaga yang kita bahas. Jadi kita berharap untuk emiten-emiten yang kita bahas ini bisa memberikan cuan kepada kita semua, karena kita tahu juga bahwa Pak Menteri itu orang yang juga besar di bursa ya. Jadi dia selalu menekankan untuk anak muda bisa punya usaha, bisa berinvestasi, dan juga bisa terus upgrading diri. Mungkin itu aja untuk pembahasan anak saham Indo kali ini buat teman-teman semua.
Jangan lupa ya bantu kita untuk dengan like, comment, share, dan subscribe video ini agar kita bisa tetap selalu semangat memberikan informasi-informasi terkait dengan pasar saham Indonesia dan emiten-emiten yang menurut kita secara wishlist akan memberikan potensi cuan dalam waktu yang menurut kita tidak akan terlalu lama. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semua dan see you.